Selamat datang di channel YouTube Tempe Vlog. Kali ini saya diberi kesempatan untuk mereview sebuah speedometer sepeda dari pabrikan Cospo dengan seri CS300. Nah, mungkin buat teman-teman goeser, pabrikan Cospo ini masih terdengar sedikit asing karena saya sendiri coba cek di marketplace Indonesia. Untuk Cospo ini masih sedikit sekali produk-produknya. Saya hanya menemukan beberapa head rate sensor dan juga speedometer sepeda dengan seri BC26 dan juga BC107. Untuk seri CS300 sendiri ini saya tidak menemukan satupun di marketplace Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti tertarik untuk membeli CS300 ini harus beli di AliExpress atau di web resmi dari Cospo. Nah, di dalam paket pembelian yang pertama teman-teman akan mendapatkan unit speedometer Cospo seri CS300. Selanjutnya ada user manual, kabel pengecasan yang sudah menggunakan Type-C, mounting speedometer yang bisa teman-teman pasang di bagian handlebar ataupun di bagian stem, dan terakhir ada tali pengaman yang bisa teman-teman pasang di Cospo CS300. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di bagian depan teman-teman akan menemukan layar seluas 2,6 inch. Terus di bawah sebelah kiri ada tombol play dan pause. Di sebelah kanannya ada tombol buat akses ke next page. Untuk sebelah kiri atas ada tombol power on dan juga power off. Nah, di bagian bawah teman-teman akan menemukan lubang pengisian daya yang dilindungi dengan karet pengaman. Secara keseluruhan untuk finishingnya lumayan rapi. Hanya saja untuk kualitas bahan yang digunakan, seri Cospo CS300 ini masih sedikit di bawah jika dibandingkan dengan IGB Sport seri BSC 100S. Mungkin untuk Cospo CS300 ini bahannya hampir mirip jika dibandingkan dengan XOSS G+ atau G+ Gen 2. Oke, langsung saja kita coba nyalakan. Kita tekan tombol ini beberapa saat sampai layar menyala. Disambut dengan logo puting tadi CS300. Nah, sebelum menggunakan Cospo seri CS300 ini teman-teman perlu melakukan pengaturan awal. Caranya teman-teman tinggal klik tahan tombol kanan bawah ini beberapa saat sampai masuk ke mode setting. Nah, di P1 ini merupakan setting sensor yang akan teman-teman koneksikan di Cospo CS300. Selanjutnya untuk P2 ini untuk setting zona waktu. Untuk melakukan pengaturan teman-teman tinggal klik tombol play sampai masuk ke jam dan juga menitnya. Untuk memilih waktunya klik tombol yang sebelah kanan. Karena saya tinggal di waktu Indonesia bagian barat, maka zona waktunya adalah +7 dari GMT. Nah, untuk halaman setting P3 ini merupakan pengaturan untuk ukuran ban. Teman-teman wajib melakukan pengaturan di halaman ini jika teman-teman mengkoneksikan dengan sensor speed yang dipasang di bagian ban. Karena saya menggunakan ban ukuran 27,5 kali 2,1, maka untuk angka yang di input itu adalah 2174. Nah, teman-teman bisa cari angka tire circumference ini di internet sesuai dengan ukuran ban yang teman-teman gunakan di sepedanya. Selanjutnya untuk setting halaman P4 ini merupakan setting untuk satuan yang teman-teman bisa pilih. Untuk satuan yang bisa teman-teman pilih ada km/h atau mil/h. Nah, jika teman-teman sudah selesai melakukan setting awal, maka speedometer Cospo seri CS300 ini sudah siap digunakan untuk merekam aktivitas bersepeda. Nah, agar data aktivitas bersepeda tersinkron dan terupload di Strava, teman-teman perlu mengkoneksikan Cospo CS300 ini ke aplikasi Cospo-Ride yang bisa teman-teman download di Play Store. Caranya tinggal koneksikan speedometer, pilih seri CS300. Kita tunggu beberapa saat sampai ketemu. Nah, ini udah ketemu CS300, kita pilih. Nah, ini udah terkoneksi. Selanjutnya teman-teman perlu mengkoneksikan dengan akun Strava. Caranya pilih di bagian more, terus pilih app autorisasi. Nah, ini di bagian app autorisasi teman-teman bisa pilih
koneksikan ke Strava atau ke Training Peaks. Nah, Cospo seri CS300 ini bisa teman-teman gunakan untuk kegiatan bersepeda di luar ataupun bersepeda di dalam ruangan. Hanya saja untuk mengakses menu bersepeda di dalam ruangan, teman-teman harus lewat aplikasi, tidak bisa langsung dari speedometer Cospo CS300. Caranya teman-teman tinggal klik di bagian riding mode, terus pilih di bagian indoor cycling. Di atas bisa teman-teman lihat untuk sinyal GPS-nya ini disilang ya, tidak ada. Terus di bagian bawah ada logo indoor cycling. Jangan lupa jika teman-teman ingin kembali melakukan aktivitas bersepeda di luar ruangan, untuk memilih outdoor cycling agar GPS-nya nyala lagi ya. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan pengaturan halaman yang ingin ditampilkan dengan cara masuk ke menu page setting. Nah, berbeda dengan IGP Sport seri PSC100S yang jumlah halamannya tidak bisa dirubah-rubah, untuk Cospo CS300 ini jumlah halamannya bisa diubah. Untuk jumlah maksimal halamannya ada 5 dan minimalnya bisa ditampilkan 1 buah halaman. Sedangkan data yang ingin ditampilkan pun cukup beragam, mulai dari speed, HR, cadence, dan juga power. Caranya tinggal geser halaman yang ingin dirubah, terus pilih data yang ingin ditampilkan apa. Oke, lanjut ke review performa Cospo CS300 ini ketika digunakan untuk merekam aktivitas bersepeda. Saya sudah menggunakan Cospo CS300 ini untuk beberapa kali merekam aktivitas olahraga bersepeda saya. Saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran bagaimana performa dari Cospo CS300 ini. Yang pertama dari segi sinyal GPS-nya, saya nggak ada mengalami gejala sinyal GPS hilang atau lost signal, baik digunakan di kondisi banyak pepohonan ataupun di ruang terbuka. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini di kondisi dalam ruangan saya masih bisa dapat sinyal GPS 2 bar, sedangkan di bawah pepohonan saya dapat sinyal GPS sebanyak 3 bar. Lanjut ke performa dari baterainya, menurut saya Cospo CS300 ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan PSC100S, karena saya sudah pakai beberapa puluh kilometer dan baterainya nggak berkurang sama sekali dari kondisi full ketika saya selesai mengisi daya. Sedangkan untuk PSC100S saya pernah pakai itu baru berapa puluh kilometer udah berkurang 1 buah kotak. Lanjut dari segi displaynya, menurut saya Cospo CS300 ini displaynya cukup baik. Di kondisi siang hari terik, layarnya masih sangat terlihat jelas, terus nggak ada gejala burning. Buat teman-teman yang bingung burning itu apa, mungkin sedikit gambaran ya. Jadi layarnya yang nggak ada hitam-hitamnya ini ikut menghitam. Teman-teman bisa cek di video review saya di IGP Sport PSC200S, itu mengalami gejala burning. Jadi layarnya yang nggak ada hitam-hitamnya itu ketika terpapar sinar matahari terlalu lama akan ikut menghitam, kurang lebih seperti itu. Terus di kondisi malam hari, layar Cospo CS300 ini juga sangat baik dan jelas karena ada backlightnya ya. Jadi teman-teman nggak khawatir kalau bersepeda di kondisi malam hari. Dan backlightnya itu semi auto karena akan otomatis nyala ketika menjelang malam atau di malam hari. Nah, untuk kekurangannya saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran. Yang pertama dari indikator baterainya. Indikator baterainya hanya berupa bar ya, garis-garis, bukan persentase. Jadi mungkin agak sedikit membingungkan untuk melihat sisa daya baterai. Selanjutnya untuk backlightnya tidak bisa auto brightness ya. Jadi ketika teman-teman menemui kondisi yang benar-benar gelap itu malah cahayanya sangat bersinar sekali, jadi nggak meredup. Itu menurut saya cukup mengganggu pandangan karena di mata itu terlalu tajam. Terus kekurangan selanjutnya ada di bagian sensor gradiennya. Menurut saya sensor gradiennya sering terlambat beberapa menit atau beberapa detik jika dibandingkan di kondisi lapangan, karena ketika saya menanjak itu
kadang bagian gradien ini masih menunjukkan angka 0%. Nah, mungkin cukup sekian untuk review COSPO CS300 dari saya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang tertarik untuk membeli COSPO CS300 ini, link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat, dan see ya.